Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Hijr. Dimulai dari ayat yang ke-10. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Allah SWT berfirman dalam ayat yang mulia ini, surah Al-Hijr ayat yang ke-10. Setelah sebelumnya di ayat yang ke-9 Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah SWT yang menurunkan Al-Quran dan Allah SWT yang menjaganya. Kemudian Allah SWT dalam ayat ini menyebutkan atau memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, sungguhnya kami telah mengutus sebelum engkau fi syi'in. Syi'in jamak dari syiah, yang artinya syiah itu adalah kelompok atau pengikut setia. Sungguh kami telah mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, para nabi dan rasul yang kami utus kepada kelompok-kelompok atau umat-umat al-awwalin, yaitu terdahulu. Jadi Allah SWT mengingatkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya sebelum beliau diutus, Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW diutus, sudah diutus para nabi dan rasul kepada umat-umat terdahulu, al-awwalin, yaitu umat-umat pertama terdahulu sebelum Rasulullah. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu kepada umat-umat terdahulu tersebut, tidaklah datang kepada umat terdahulu tersebut, kepada mereka seorang rasul, kecuali mereka, para umat tersebut, yastahzi'un, mereka mengejek dan berolok-olok kepada rasul yang diutus kepada mereka. Maka Allah SWT ingin mengingatkan kepada rasul ketika melihat orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak beriman, ketika Nabi berdakwah mengajak mereka kepada tauhid, mereka tidak beriman. Maka mereka mengejek Rasulullah SAW. Maka Allah SWT menyebutkan, mengingatkan dan menghibur Nabi bahwasanya umat terdahulu juga seperti itu, di mana umat-umat terdahulu juga mengingkari dan tidak beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Artinya juga para nabi dan rasul sebelum engkau, wahai Muhammad, juga mendapatkan celaan, hinaan dari umat-umat mereka. Allah katakan, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada mereka kecuali mereka, umat-umat terdahulu itu, yastahzi'un, berolok-olok, menghina, mengejek para nabi dan rasul.
Allah SWT katakan kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Dan begitulah kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Apa yang dimasukkan? Anas bin Malik dan juga Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang dimasukkan yaitu asyirk, yaitu kesyirikan. Yaitu kata Allah SWT, dan begitulah kami masukkan ke dalam hati-hati mereka orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, orang-orang yang mereka kufur, yang mereka mengejek para nabi dan rasul. Begitulah kami masukkan ke dalam hati mereka kesyirikan dan kekufuran, sehingga mereka tetap berada dalam kesyirikan dan kekufuran walaupun mereka sudah didakwahi oleh para nabi dan rasul. Tetap mereka membangkang, tetap mereka tidak mau meninggalkan kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Begitu Allah SWT masukkan ke dalam hati mereka. Ketika mereka sudah datang kepada mereka kebenaran, kemudian mereka tolak. Allah katakan la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka sedikit pun tidak beriman. Tidak beriman kepada Rasul yang Allah utus. Maka Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya sejak zaman Nabi Nuh, kemudian setelahnya ada kaum dari Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan seterusnya, Nabi Musa. Bagaimana Allah SWT menyebutkan kebanyakan dari umat-umat tersebut tidak beriman. La yu'minuna bihi, mereka sedikit pun tidak beriman pada para nabi dan rasul yang diutus. Wa qad khalat sunnatul awwalin, maka sudah lewat sunnahnya orang terdahulu. Maksudnya sunnah adalah ketetapan yang Allah SWT tetapkan kepada umat-umat terdahulu, di mana Allah SWT menghancurkan, membinasakan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh Allah tenggelamkan. Begitu juga kaum Tsamud, umat Nabi Saleh, Allah juga hancurkan mereka. Kemudian kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syuaib, dan seterusnya. Yang mana orang-orang kafir Quraisy sebenarnya mereka sudah tahu, dan mereka sudah mendengar, membaca berita tentang umat-umat terdahulu yang mereka sudah dihancurkan oleh Allah SWT. Dan bahkan mereka tinggal sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, mereka tinggal di dekat negeri yang sudah Allah hancurkan. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi yang diutus. Tetapi mereka masih tidak beriman. Orang-orang kafir Quraisy, mereka sudah tahu pendahulu mereka, kaum-kaum yang mereka tidak beriman, yang senantiasa melakukan kezaliman, sudah Allah hancurkan. Mereka tahu, mereka baca, mereka dengar. Tapi tetap orang-orang kafir Quraisy tidak beriman. Kata Allah, la yu'minuna bihi, mereka tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, padahal sudah lewat sunnahnya umat-umat terdahulu, yaitu beritanya umat-umat terdahulu yang Allah SWT binasakan. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, walau fatahna alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Allah SWT mengatakan, kalau seandainya kami bukakan bagi mereka pintu langit, kemudian mereka naik ke langit, melihat apa yang ada di langit, kebesaran Allah SWT yang Allah ciptakan di langit, laqalu, sungguh mereka akan mengatakan,
orang-orang kafir Quraisy itu. Jadi Allah SWT mengatakan, kalau seandainya kami bukakan pintu langit ini, kemudian mereka naik ke langit ini, melihat apa yang Allah ciptakan di langit, yang tidak mereka lihat sebelumnya, di muka bumi, laqalu, mereka akan mengatakan, sungguh mereka akan mengatakan, innama sukirat absaruna. Di mana pandangan mata kami ini cuman sukirat. Kata Mujahid, maknanya adalah suddat absaruna, dihalangi penglihatan kami, terhalangi. Ibnu Abbas mengatakan syubbiha alaina wa innama suhirna, yaitu seolah-olah kami hanya dilihatkan sesuatu yang perumpamaan saja, atau pandangan kami disihir. Jadi kata Allah SWT, kalau seandainya mereka dibukakan bagi mereka pintu langit, orang-orang kafir Quraisy ini naik ke langit, melihat apa yang Allah ciptakan di langit, sungguh mereka akan mengatakan pandangan kami ini enggak normal, atau pandangan kami disihir. Bahkan mereka bal nahnu qaumun mashhurun, bahkan mereka mengatakan kami ini disihir oleh Muhammad ini. Kalau mereka melihat apa yang ada di langit, maka mereka melihat takjubnya, akan hebatnya ciptaan Allah SWT yang ada di langit, maka mereka tidak akan mengakui itu. Mereka akan mengatakan, ya kami ini mungkin dalam keadaan tidak sadar, atau pandangan kami tertutupi, atau bahkan kami ini disihir sehingga kami melihat sesuatu yang menakjubkan. Disihir kami. Ini yang disebutkan oleh mereka. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy digambarkan oleh Allah SWT, bagaimana mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, terhadap Islam, sampai Allah katakan kalau dibukakan pintu langit, mereka melihat apa yang ada di langit, mereka akan mengatakan kami ini disihir, mata kami tertutupi, dan sejenisnya, atau yang semisal dengannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, Allah katakan, walau annana nazzalna alaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha'u. Kalau seandainya mereka, kami turunkan, kata Allah SWT, malaikat, kalau seandainya kami turunkan malaikat, dan kami jadikan orang-orang yang sudah meninggal itu bangkit kemudian berbicara kepada mereka, berada di hadapan mereka, mereka tidak akan beriman. Ini, ya ketika orang kafir Quraisy mereka meminta kepada Nabi SAW, mana bukti bahwasanya Anda ini utusan Allah SWT. Allah katakan dalam ayat ini, kalaupun dibukakan pintu langit, mereka melihat sesuatu hal yang belum pernah mereka lihat di muka bumi, mereka tidak akan beriman. Mereka justru akan mencari pembenaran dengan mengatakan, ya mata kami ini tertutup, atau kami disihir. Atau seperti dalam surah Al-An'am tadi Allah katakan, walaupun kami turunkan malaikat, mereka berbicara dengan malaikat, dan Allah bangkitkan orang yang sudah meninggal, lalu berbicara pula dengan mereka, dan segala sesuatu mereka lihat langsung, mereka tidak akan beriman. Ini menunjukkan betapa orang-orang ketika dia sudah tidak beriman, bagaimanapun kita menyampaikan kebenaran, kalau memang mereka ditutupi mata hatinya oleh Allah SWT, tidak mendapatkan hidayah, mereka tidak akan beriman. Maka sungguh ini hidayah di tangan Allah SWT. Seorang bisa saja mendapatkan hidayah dengan sesuatu yang mungkin sederhana. Tapi ada orang yang dia sudah diperlihatkan kepada dia berbagai macam bukti nyata dan sebagainya, tidak beriman dia. Ini menunjukkan hidayah di tangan Allah SWT. Tetapi
hal seperti ini, ayat seperti ini bukan kita pahami, oh kalau begitu saya tidak usah berdakwah, tidak usah menyampaikan, bukan begitu. Karena kita nggak tahu orang yang ada di hadapan kita yang kita dakwah itu dia bakalan dapat hidayah dari Allah atau tidak, kan kita nggak tahu. Maka kewajiban kita tetap menyampaikan. Ini bagi orang yang memang Allah sudah tetapkan. Dan itu tidak mungkin kita ketahui kecuali orang itu sudah meninggal. Kita tahu misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, dia tidak mungkin beriman. Karena kita sudah tahu dia meninggal dalam keadaan kafir. Jadi walaupun Nabi menyampaikan kebenaran, tidak akan diterima. Adapun orang yang ada di hadapan kita, yang semasa dengan kita berkewajiban menyampaikan. Terus menyampaikan, kalau tidak diterima hari ini mungkin besok, kalau enggak besok mungkin bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Tidak boleh pula kita berputus asa dalam menyampaikan kebenaran. Karena kita enggak tahu kapan orang itu mendapat hidayah, dan kita kan enggak tahu apakah orang ini memang sudah dicap, dilabel oleh Allah tidak akan mendapat hidayah. Memang dia sudah ditakdirkan orang yang tidak dapat hidayah, kan kita enggak tahu. Tapi ini ayat yang seperti ini menunjukkan apa? Bahwasanya hidayah di tangan Allah. Itu maksudnya. Bagaimanapun kita berusaha menyampaikan hidayah, semaksimal mungkin usaha kita tetap hidayah di tangan Allah. Menunjukkan kekuasaan itu di tangan Allah SWT. Bukan kita. Makanya Allah SWT kata, innaka la tahdi man ahbabta. Allah katakan kepada Rasulullah, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Thalib. Nabi sangat ingin Abu Thalib dapat hidayah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Maka bagaimanapun disampaikan kebenaran tetap dia tolak. Tapi sekali lagi apa? Bukan berarti kita berhenti untuk berdakwah, tidak. Walaupun ditentang, walaupun orang itu tidak menerima, tetap sampaikan hidayah. Begitulah Rasulullah SAW tidak pernah berhenti berdakwah kepada orang kafir Quraisy. Sampai beliau sudah di Madinah pun tetap beliau berdakwah. Yang akhirnya beliau menaklukkan kota Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi terus berdakwah. Tidak ada kata henti untuk berdakwah. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan hidayah. Adapun bagaimana dia menerima atau tidak itu di tangan Allah SWT. Di sisi yang lain juga kita bisa ambil faedah bahwasanya hati manusia ya di tangan Allah SWT. Bukan di tangan manusia. Bagaimanapun kita sudah berusaha menyampaikan kebenaran, tapi hati manusia di tangan Allah SWT. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran dengan semaksimal mungkin, hidayah di tangan Allah, hati manusia di tangan Allah. Maka ayat ini dan yang semisal dengannya yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kewajiban kita di satu sisi hanya menyampaikan. Di sisi yang lain, bahwasanya seorang ketika sudah memang ditakdirkan oleh Allah SWT tidak mendapat hidayah, maka dia tidak akan bisa menerima. Dan bahkan bisa jadi dia mencari pembenaran dalam membantah hidayah tersebut. Atau dalam membantah dakwah tersebut. Dia akan mencari pembenaran. Sering kita mendengar ketika kita mengajak seorang, misalnya, ayo ke masjid dan sebagainya, atau ayo pengajian. Dia mengatakan, saya ini belum mendapat hidayah, katanya. Ini adalah perkataan yang sangat keliru. Kita mengatakan kepada dia, ayo ke masjid, ayo sholat, atau ayo ke pengajian dan sebagainya. Dia mengatakan apa? Saya kayaknya belum bisa sekarang. Saya belum mendapat hidayah, katanya. Hidayah itu dicari. Hidayah itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Harus didatangi, harus dicari. Tidak mungkin hidayah datang serta-merta tanpa kita berusaha untuk mendapatkannya.
Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Dan sungguh kami telah menjadikan di langit itu burujan. Burujan. Al-buruj kata Mujahid wa Qatadah al-kawakib, yaitu bintang-bintang. Allah SWT katakan walaqad ja'alna fis sama'i burujan. Dan sungguh kami jadikan di langit itu bintang-bintang. Wa zayyanaha lin-nadhirin, dan kami hiasi langit tersebut dengan bintang tersebut lin-nadhirin, untuk orang yang melihatnya. Maka bintang-bintang itu Allah ciptakan. Ada faedahnya. Ada manfaatnya. Di mana Allah SWT menciptakan bintang-bintang ini, tujuannya apa? Allah sebutkan sendiri dalam ayat ini bahwasanya sebagai perhiasan, untuk menghiasi langit. Ini yang pertama. Bahwasanya Allah SWT menciptakan bintang-bintang ini sebagai perhiasan bagi langit. Dan juga bintang-bintang ini, sebagaimana ayat selanjutnya nanti juga, dalam ayat yang lain Allah katakan wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, yaitu untuk melempar syaitan-syaitan yang dikutuk. Ini salah satu juga Allah ciptakan bintang-bintang. Kemudian yang ketiga, Allah SWT katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, yaitu Allah SWT menciptakan bintang, tujuannya adalah sebagai bentuk pemberi tanda. Maksudnya bintang itu bisa dijadikan sebagai tanda yang manusia mengetahui atau mendapatkan pelajaran darinya. Apakah ini dengan adanya kelihatan bintang ini musimnya musim yang lagi yang subur atau tidak, atau yang semisal dengannya. Yang biasanya para nelayan tahu. Dia lihat bintang di sini, ini anginnya bagaimana dan seterusnya. Ini tentunya kembali kepada pengalaman. Maka ini tanda, ini fungsi Allah SWT menciptakan bintang. Allah katakan walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Dan sungguh kami ciptakan di langit tersebut bintang-bintang, dan kami hiasi langit tersebut dengan bintang-bintang tersebut lin-nadhirin, bagi orang yang melihatnya, bagi orang yang memikirkannya. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Dan kami jaga dia dari seluruh syaitan yang ar-rajim, yang terkutuk. Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin, kecuali di antara jin yang mereka mencuri berita, mencuri pendengaran, mencuri berita, kemudian dia diikuti dengan bintang yang bercahaya atau bintang yang berapi. Shihab artinya mungkin bahasa sederhana meteor, ya artinya bintang yang berapi yang mengejar syaitan tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha qud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala Safwan." Qala Aliyun wa qala ghairuhu Safwanun yanfudhuhum dzalika fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu
alladzi qala al-haq wa huwal aliyyul kabir. Fa yasma'uha mustariqus sam wa mustariqus sam hakadha wahidun fawqa akhar. Wa wasafa Sufyan biyadihi fa farraja baina asabi'i yadihi al-yumna. Nasabaha ba'daha fawqa ba'din farubbama adraka syihab al-mustami'a qabla an yarmiya biha ila sahibihi fayuhriqahu wa rubbama lam yudrikhu hatta yarmiya biha ila alladhi yalihi ila alladhi huwa asfala minhu hatta yalqawha ila al-ard wa rubbama qala Sufyan hatta tantahiya ila al-ard fatulqa ala famis sahir awil kahin fayakdzibu ma'aha mi'ata kadhibah fayaquluna alam yukhbirna yawma kadza wa kadza yakununa kadza wa kadza fawajadna haqqan lil kalimatil lati sumi'at minas sama. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika Allah SWT menetapkan suatu perkara di langit, maka kemudian malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya sebagai tanda ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT, seperti bunyi rantai besi yang ada di atas batu. Kemudian berkata Ali, yaitu salah seorang perawi hadis dan juga yang lainnya, Sofwan, yaitu batu itu yanfudhuhum dzalika, yaitu seolah-olah mereka, para malaikat itu ketika mendengarkan perkataan Allah SWT, mereka sangat tunduk, sangat patuh, seolah-olah batu itu berada di atas mereka. Mereka tenang mendengarkan apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, sampai hati mereka takut ketika mendengarkan perkataan Allah SWT. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, ketika sudah hilang rasa takut mereka, jadi mereka mendengarkan perkataan Allah SWT tersebut, ketika Allah berfirman di langit, para malaikat itu mendengar, terdiam, sampai mereka meletakkan seluruh sayap mereka. Sampai ketika sudah hilang rasa takut mereka, atau hilang rasa takut dari hati mereka. Hadis ini menunjukkan bahwasanya malaikat ini mempunyai hati. Punya hati. Maka malaikat itu mengatakan, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya Allah SWT mengatakan yang hak, wa huwal aliyyul kabir, dan Allah SWT maha tinggi lagi maha besar. Maka kemudian ada jin yang mencuri berita, yang berusaha mendengar. Maka kemudian Sufyan salah seorang perawi hadis memberikan isyarat bahwasanya para jin itu diberikan oleh Sufyan sebuah isyarat dengan tangannya, yaitu fafarraja baina asabi'i yadihil yumna, yaitu bagaimana beliau menjarakkan antara jari-jari tangan kanan beliau. Nasobaha, kemudian beliau memberdirikan jari-jari tersebut di atas sebagiannya, di atas sebagian yang lain. Artinya apa? Beliau memberikan isyarat ya, bahwasanya para jin itu ketika dia mencuri berita dari langit, mereka mencuri itu satu di antara yang lainnya saling di atas, yang satu di atas terus ke atas. Sampai wallahu alam Sufyan memberikan isyarat dengan jarinya, satunya di sini. Mereka berusaha satu sama lain saling membantu untuk mencari atau mendengarkan berita dari langit. Kemudian kata Rasulullah, farubbama adraka syihab al-mustami'. Bisa jadi
bintang yang membawa api tadi, asyihab, itu bisa mengenai jin yang mendengarkan tadi, mencuri pendengaran tadi, atau mencuri berita tadi. Sebelum dia menyampaikan berita itu kepada kawan yang di bawahnya. Jadi dia curi di atas, yang di atas disampaikan ke bawah. Bisanya sebelum dia sampaikan ke bawah, dia sudah kena bintang yang berapi tadi. Bisa juga, kata Nabi SAW, ini Nabi yang bisa. Jadi kata Nabi, bisa jadi orang yang mencuri berita tersebut, jin yang mencuri berita tersebut, dia sudah terbakar dahuluan sebelum dia menyampaikan. Atau bisa jadi kata Nabi, dia sudah sempat menyampaikan, baru dia terbakar. Kata Nabi, fayuhriquhu, dan pasti orang yang dia mencuri tadi pasti dia terbakar. Ya, jin yang mencuri tadi pasti dia terbakar. Ini menunjukkan apa? Jin walaupun dia tercipta dari api, dia tetap ya dibakar dengan api, juga dia mendapatkan siksa. Sebagaimana juga manusia diciptakan dari tanah, kita dipukul pakai tanah pun juga sakit. Coba ada sebagian orang yang bilang apa? Jin itu diciptakan dari api. Dia masuk neraka berarti dia enggak apa? Berarti dia enggak panas. Itu akal-akalan. Coba kita manusia diciptakan dari tanah. Coba Anda dipukul pakai batu bata atau dari apa? Sakit apa enggak? Nah, sama begitu juga. Nah, di sini syaitan itu atau jin yang dia diciptakan dari api, dia juga ketika dia mencuri berita tadi, maka dia juga dilempar oleh Allah SWT dengan syihab, yaitu dengan bintang yang berapi tadi. Dan bisanya di berita itu sampai kepada orang yang di bawah, kepada jin yang di bawah, sampai kepada sahir awil kahin. Sahir yaitu tukang sihir atau peramal. Fayakdziba mi'ata kadzibah. Maka bisa jadi mereka tukang sihir ini berdusta 100 kali dusta. Tapi manusia tetap mempercayainya. Naudzubillah. Maksudnya apa? Hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara fungsi dari bintang itu adalah untuk mengejar jin yang mencuri berita. Yang mana jin ini menyampaikan berita itu kepada siapa? Kepada temannya di dunia. Siapa temannya? Temannya jin di dunia? Bukan sihir, dukun. Dukun, peramal itu kawannya jin. Maka peramal dan tukang sihir ini dia biasanya dapat berita dari mana? Ya dari jin. Yang mana jin itu kata Nabi dia berdusta. 100 kali berdusta, 100 macam dusta. Bisa jadi dari 100 itu ada satu yang benar. Itu yang dipercaya. Kenapa dia berdusta? Karena dia belum sampai dia mendengar berita itu secara sempurna, dia sudah dikejar oleh bintang tadi. Kemudian disampaikan kepada orang yang bawahnya. Kemudian disampaikan lagi. Maka dibuat-buat cerita itu. Jadi dia belum sampai mendengar itu dengan sempurna, dia sudah dikejar oleh bintang. Jadi hadis ini menunjukkan ya faedah dari hadis ini bagaimana malaikat ketika mendengarkan Allah SWT berbicara, berfirman, mereka sangat tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Sangat takut. Allah SWT berbicara, itu malaikat sampai takut. Malaikat takut mendengarkan perkataan Allah SWT. Makanya Allah SWT katakan, Al-Quran kalamullah. Yang kalau diturunkan kepada gunung akan hancur.
Tapi manusia, naudzubillah, kita kadang mendengarkan ayat Al-Quran yang mestinya kita timbul rasa takut kepada Allah SWT, tapi kadang kita tidak merasakan itu. Ini menunjukkan kerasnya hati kita, bisa jadi lebih keras daripada gunung. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya ya jin yang dia mencuri berita dari langit itu bisa jadi dia ya dikejar oleh bintang tersebut sebelum dia mendengarkan berita itu secara utuh ataupun sebagian. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ya jin bekerja sama dengan dukun atau dukun itu bekerja sama dengan jin. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan bumi, kata Allah SWT, kami bentangkan dan kami berikan atau kami letakkan di dalamnya rawasiya, yaitu gunung-gunung yang kuat. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan di dalamnya segala sesuatu. Mawzun, kata Abdullah bin Abbas, ma'lumun. Itu sesuatu yang sudah diketahui atau sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, dikadar oleh Allah SWT, ditentukan ukurannya. Allah SWT menciptakan bumi kita ini yang kita tinggal di dalamnya. Kemudian Allah ciptakan di bumi tersebut gunung-gunung yang kuat, yang kalau seandainya gunung tidak ada, berguncanglah bumi. Maka salah satu fungsi gunung itu agar bumi ini tidak berguncang. Kemudian kami tumbuhkan di bumi tersebut segala sesuatu yang sudah Allah atur kadarnya. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu yang ada di bumi ini sudah Allah atur kadarnya. Baik itu hewan, tumbuhan, ataupun yang segala sesuatu yang ada di muka bumi, Allah SWT sudah atur. Sebab kalau tidak diatur, maka tentunya akan berantakan dunia ini. Allah SWT sudah mengatur berapa jumlah manusia, berapa jumlahnya hewan, tumbuhan. Itu sudah diatur oleh Allah SWT semua. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan di dalamnya segala sesuatu. Tanaman, tumbuhan, hewan, mawzunun, yaitu sudah ditakar oleh Allah SWT. Kemudian Allah katakan wa ja'alna lakum fiha ma'aish wa man lasum lahu biraziqin. Ayat ini atau dalam ayat ini Allah SWT ingin mengingatkan kita bersama akan nikmatnya. Allah ciptakan, kata Allah, wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan untuk kalian di bumi tersebut ma'aish, yaitu segala sesuatu yang Anda bisa hidup di dalamnya. Segala sesuatu yang kita semua bisa hidup di dalamnya. Ma'aish, tempat kita hidup, dan bagaimana kita bisa hidup, alat untuk hidup. Allah semua ciptakan itu di dunia ini. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya kita manusia hanya bisa tinggal di bumi, nggak bisa tinggal di tempat yang lain. Karena kita dengar juga ada yang mau pindah ke bulan katanya, atau ke Mars. Yang nggak bisa, karena apa? Allah SWT sudah mentakdirkan kita tinggalnya di bumi. Tidak mungkin bisa kita keluar dari bumi ini. Karena Allah SWT sudah menciptakan tempat kita bisa hidup hanya di dunia. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan bagi kalian di dalamnya, di dalam bumi ini, hanya di dalam bumi. Ma'aish, tempat kita bisa hidup. Segala macam kebutuhan kita ada di bumi.
Wa man lastum lahu biraziqin, kata Allah SWT. Allah SWT juga mengingatkan kita akan nikmatnya. Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik tanaman, tumbuhan dan sebagainya, ataupun hewan. Kemudian Allah katakan wa man lastum lahu biraziqin, dan kalian ini tidak bisa, dan juga kalian tidak bisa memberikan rezeki kepada apa yang ada di muka bumi tersebut. Allah SWT menciptakan misalnya di muka bumi ini hewan. Siapa yang memberikan rezeki hewan itu? Apakah kita? Bukan. Yang memberikan rezeki hewan itu siapa? Allah SWT. Maka Allah katakan wa man lastum lahu biraziqin, kalian tidak bisa memberikan rezeki kepada hewan tersebut ataupun tumbuhan. Siapa yang memberikan rezekinya, yang bisa membuat dia bisa tumbuh, berbuah dan sebagainya? Allah SWT. Hewan tersebut siapa yang memberikan dia minum, makan? Allah SWT. Maka ayat ini mengingatkan kita akan nikmat Allah SWT yang sangat banyak, di mana Allah SWT sudah mempersiapkan bagi kita tempat tinggal di muka bumi ini. Segala kebutuhan kita diberikan oleh Allah SWT. Termasuk ada hewan dan tumbuhan juga Allah berikan buat kita. Dan hewan dan tumbuhan itu juga yang memberikan rezeki bukan kita. Yang memberikan rezeki siapa? Allah SWT. Yang menumbuhkan, yang mengembangbiakkan, itu Allah SWT. Maka tidakkah kita bersyukur? Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan wa im min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Ini ayat semua berbicara tentang nikmat Allah SWT yang wajib kita syukuri. Dan tidaklah segala sesuatu, kata Allah SWT. Coba kita renungkan ayat ini. Wa im min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah dari segala sesuatu kecuali di sisi kami khazainuhu, yaitu perbendaharaannya. Maka Allah SWT memiliki perbendaharaan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah memiliki perbendaharaannya. Walillahi khazainus samawati wal ard, dan milik Allah segala perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Apa yang ada di langit dan di bumi, Allah SWT menyimpan perbendaharaannya. Ada yang Allah simpan. Segala sesuatu yang kita lihat di muka bumi ini ada yang Allah simpan. Allah memiliki perbendaharaannya. Baik itu hewan, tumbuhan, perbendaharaan berupa barang tambang, harta, semua. Allah SWT yang menyimpannya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan tidaklah kami keluarkan, tidaklah kami turunkan perbendaharaan itu kecuali biqadarin ma'lum, sesuatu yang sudah kami atur. Maka Allah SWT mengatur segala sesuatu ini. Bagaimana manusia, bagaimana hewan, tumbuhan, bagaimana harta, kekayaan yang ada di dalam perut bumi, semua juga Allah SWT yang mengatur semua. Jadi Allah SWT menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah turunkan, Allah keluarkan untuk manusia, itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Dengan takaran yang sudah Allah takar sendiri. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Lau anna awalakum insakum wa jinnakum, lau anna awalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin fasa'aluni wa ataituhum kullam wa ataitu kulluhum kullam mas'alatahu," kata Nabi SAW, "ma yanqusu min dzalika illa ma yanqusu fi dzalika aw min dzalika," kata Nabi SAW, "illa kamikhyat idza udkhilal bahar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Allah SWT dalam hadis mengatakan, kalau seandainya seluruh manusia dan jin sejak zaman
pertama kali, manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin terakhir berkumpul di satu tempat. Kemudian meminta kepadaku seluruh permintaan mereka dan aku penuhi. Wa ataitu kullan mas'alatahu, dan aku berikan kepada setiap mereka segala yang mereka minta. Ma yang kusulzalika min mulki syai'an, tidak berkurang dari perbendaharaanku, kata Allah SWT, kecuali sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam air laut. Coba kita ada jarum, kita masukin ke laut, ambil apa yang dibawa oleh jarum itu. Begitulah kalau seandainya Allah memberikan segala kebutuhan makhluknya, maka Allah SWT Maha Kaya. Allah penuhi seluruh kebutuhan makhluk, tidak berkurang perbendaharaan Allah. Allah katakan apa? Wa in min syai'in illa indana khazainuh. Tidaklah segala sesuatu kecuali kami memiliki perbendaharaannya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami keluarkan, tidaklah kami turunkan kecuali dengan kadar yang sudah ditentukan. Sesuatu yang sedikit jika dibandingkan dengan kekayaan Allah SWT. Wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas sama'i ma'a fa asqainakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Allah SWT katakan, dan kami utus ar-riyah, yaitu angin-angin. Angin, kami utus angin. Lawaqih, lawaqih artinya yang bisa mengawinkan antara jantan dengan betina. Maka salah satu fungsi angin itu adalah mengawinkan. Apa yang dikawinkan? Pertama, termasuk di dalamnya adalah mengawinkan, artinya membawa di sini awan kepada awan yang lain, sehingga apa? Turunlah hujan. Yang kedua, juga diartikan kata para ulama ahli tafsir, yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu ternyata ada jantan dan betinanya. Bukan hanya hewan, ada jantan betina. Orang yang belajar IPA paham dia itu. Maka termasuk pohon kurma, kurma itu ada jantan betinanya. Maka siapa yang mengawinkan itu sehingga berbuah tanaman tersebut? Allah SWT dengan mengutus angin. Wa arsalna riyah, wa arsalna riyaha, dan kami utus, yaitu ar-riyah, angin, lawaqih, yang dia mengawinkan tanaman sehingga apa? Tanaman itu berbuah. Fa anzalna minas sama'i ma'an, maka kami turunkan dari langit air, ya, awan tadi dihembuskan oleh angin, dibawa oleh angin menuju suatu daerah, kemudian akhirnya apa? Turunlah hujan di situ. Itu kuasa Allah SWT. Itu salah satu fungsi angin yang Allah SWT ciptakan. Fa anzalna minas sama'i ma, kami turunkan dari langit itu air. Fa asqainakum, sehingga kami beri minum kalian dengannya. Allah SWT dengan nikmatnya menurunkan hujan, air dari langit yang dengan itu kita bisa minum. Salah satu faedahnya buat kita, kita bisa minum. Hewan, tumbuhan juga bisa minum. Kemudian Allah SWT katakan, wa ma antum lahu bikhazinin, dan kalian tidak bisa bikhazinin. Maksudnya, salah satu makna dari bikhazinin adalah, kata Sufyan Ats-Tsauri, bimani'in. Ini salah satu makna, yaitu kalian tidak bisa menahan air itu. Ketika Allah SWT menurunkan air dari hujan dari langit, kalian tidak bisa menahan air tersebut. Makna yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu wa ma antum bihafidhin, dan kalian tidak bisa menjaganya atau menyimpannya. Allah SWT menurunkan hujan yang banyak. Siapa yang bisa menyimpan hujan itu? Kita nggak bisa. Apa yang bisa kita simpan? Di ember. Seember itu yang kita simpan.
hujan sangat deras, siapa yang menyimpan air itu? Allah SWT. Allah simpan, masukkan ke dalam perut bumi. Kemudian itu menjadi apa? Mata air, menjadi sumur dan sebagainya. Allah yang menyimpan. Wa ma antum lahu bikhazinin. Kalian juga enggak bisa menyimpannya. Kata Allah SWT, kami yang menurunkan hujan, kami yang membuat kalian bisa minum. Kami turunkan hujan ini dari langit ke bumi. Sudah sampai di bumi, kalian juga nggak bisa untuk menyimpannya. Siapa yang menyimpan? Kami yang menyimpan. Kami simpan dalam perut bumi sehingga menjadi mata air, menjadi sumur, atau disimpan menjadi di sungai, di laut dan sebagainya. Ini semua nikmat dari Allah SWT. Bagaimana Allah SWT mengingatkan kita akan nikmat Allah SWT. Betapa nikmat Allah SWT yang sangat banyak. Sebagaimana tadi dalam ayat sebelumnya, tadi Allah katakan Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan kalian tidak bisa memberikan rezeki. Kami yang berikan rezeki. Termasuk juga di sini Allah turunkan hujan dari langit. Kalian tidak bisa nyimpannya. Kami yang nyimpan. Kalau tidak disimpan terbuang aja air ini. Tapi kalau kami simpan, bermanfaat. Ketika sudah kemarau bisa diambil airnya. Ini nikmat dari Allah SWT. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Dan sungguh kami benar-benar bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dan sungguh kami yang mewarisi bumi ini. Kata Allah SWT. Kata Allah SWT, sungguh kami yang menghidupkan. Kalian yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini Allah SWT menghidupkan. Manusia dari tidak ada menjadi ada. Allah SWT hidupkan. Kemudian Allah matikan, kemudian Allah bangkitkan. Itu semua mudah bagi Allah SWT. Dan juga bumi yang gersang Allah hidupkan menjadi subur. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dan sungguh kami mengetahui orang-orang yang terdahulu dari kalian dan orang-orang yang belakangan dari kalian. Maksudnya apa? Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, sungguh kami mengetahui seluruh orang yang sudah Allah celakakan, yang sudah meninggal sejak zaman Nabi Adam. Dan al-mustakhirin, yaitu orang yang hidup setelah Anda nanti sampai hari kiamat. Allah SWT tahu semua. Nah, Allah SWT sudah mentakdirkan semua. Kata Allah, sungguh kami tahu siapa yang sudah kami binasakan, orang-orang terdahulu sejak zaman Nabi Adam, al-mustaqdimin, dan juga kami tahu al-mustakhirin, orang yang akan hidup setelah nantinya sampai hari kiamat. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan sungguhnya Rabb engkau, dialah Allah SWT yang akan mengumpulkan mereka semua. Allah SWT akan mengumpulkan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan benar-benar Rabb kalian, kata Allah SWT, akan mengumpulkan mereka semua. Innahu hakimun alim. Dan sungguhnya Allah SWT maha bijaksana lagi maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.